Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Nama saya Yogi Slamet dan ini rekan saya. Nama saya Iksan Zidan. Nah, di sini kita podcast berjudul Kedamaian dan Keadilan. Di situ di poin 16 yaitu perdamaian dan keadilan. Nah, pertanyaan saya itu buat Bung Iksan yang pertama, bagaimana menurut Anda tentang perdamaian di dunia saat ini? Baik, Bung Yogi, terima kasih. Menurut saya perdamaian di dunia saat ini yang kita tahu banyak sekali problematika yang kita tahu di Timur Tengah, contohnya negara-negara Timur Tengah itu sedang tidak baik-baik saja. Yang kita tahu perdamaian di Palestina antara Israel sangat-sangat disayangkan, yaitu dengan adanya korban-korban atas genosida yang kita tahu, yang dimana korban tersebut sangat disayangkan karena itu merupakan salah satu hak asasi manusia. Perdamaian merupakan dari langkah-langkah PBB tersebut, dan kita tahu juga Palestina merupakan negara yang belum merdeka untuk sampai saat ini, dan Palestina merupakan negara yang sangat berjasa kepada negara kita, yaitu negara Indonesia. Jadi kita tahu, makanya itu merupakan tugas kita sebagai negara yang ingin mampu memerdekakan, yang membantu negara kita juga yang pertama kali bahkan mengesahkan Indonesia merdeka. Mungkin itu yang saya tahu. Nah, dan ini pertanyaan kedua buat Bung Iksan ya. Apakah Indonesia memiliki peran penting atas kedamaian di dunia? Contohnya yaitu yang kita tahu sekarang Palestina dan Israel, bagaimana menurut Anda? Ya, baik, menjadi begini. Kita tahu kan Indonesia udah sangat jauh merdeka, dan perdamaian itu juga awal datang dari permasalahan yang tidak diinginkan. Langkah Indonesia itu untuk menuju perdamaian itu sangat besar. Yang kita tahu, Indonesia merupakan negara yang besar, dan Indonesia merupakan negara yang adil dan Indonesia merupakan negara yang ingin kedamaian tersebut antara Palestina dan Israel. Tapi Indonesia terus bergeliat dan bertuju untuk memerdekakan Palestina. Mungkin itu yang saya tahu. Baik, Bung Iksan. Pertanyaan yang terakhir buat Bung Iksan, mungkin ini di kalangan sekarang lagi capres ya. Apakah capres sekarang mengambil langkah SDGs perdamaian tersebut? Bagaimana menurut Bung Iksan? Baik, mungkin yang saya kutip atau yang saya lihat berita atau visi misi dari capres-capres kita yang tiga ini, yang saya lihat itu capres 01 Anies dan Muhaimin ini bermisi untuk adanya kemerdekaan untuk Palestina. Anies mengatakan bahwa Anies bertujuan untuk kemerdekaan atau memperdamaikan Palestina tersebut, karena Palestina merupakan negara Islam juga, dan kita juga Indonesia merupakan negara Islam terbesar juga di dunia. Maka Anies bertujuan untuk agar perdamaian itu ada di negara Palestina dan Palestina bisa merdeka seutuhnya. Mungkin visi misi itu mungkin di angan-angan bagi kita atau yang kita tahu, tapi Anies terus bertugas keras dengan visi misinya yang kita tahu capres kita sekarang ini. Walaupun kita tahu juga itu merupakan sulit untuk kemerdekaan negara Palestina tersebut dan Israel, karena Palestina itu konflik dari dulu hingga sampai sekarang belum bisa melerai, PBB pun tidak bisa mengapa-apa, dan itu merupakan masalah dari negara tersebut. Tapi kita harus berpegang teguh untuk visi misi capres-capres yang maupun 01, 02 atau 03 yang ingin memerdekakan Palestina tersebut, karena kita ingin perdamaian itu antar di dunia, tidak ada kekerasan maupun penindasan di negara manapun, dan Indonesia juga berpegang teguh dengan adanya SDGs tersebut, karena SDGs
sangat berperan penting juga dengan perdamaian di poin 16 yang kita tahu. Ya. SDGs sangat berperan penting, Bung Yogi, kita tahu. Ya, betul. Karena SDGs mengedepankan perdamaian, yaitu agar penindasan itu tidak ada. Dan untuk 01 mudah-mudahan tidak apa yang janji-janjinya memerdekakan Palestina Ya. bisa kita dukung, karena itu merupakan langkah yang baik ke depannya buat negara yang belum merdeka seutuhnya. Mungkin itu saja Bung Yogi yang bisa saya sampaikan. Bagaimana? Oke. Itu dong sih pertanyaan dari saya. Mungkin sekian dari podcast kita ya. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok